Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bapak dalam pemrograman aplikasi akuntansi ya. Kali ini Bapak ingin menjelaskan eh, coding dari praktek yang kemarin ya, yang video sebelumnya. Kemarin kita sudah membuatkan form untuk mengelola data user ya. Nah, hanya Bapak belum menjelaskan coding yang kemarin kita buat ya. Yang pertama di sini prosedur load ya. Di dalam prosedur load ini uh, sebentar Bapak perbesar dulu fontnya supaya kelihatan jelas. Oke. Di dalam prosedur load ini ada beberapa perintah yang perlu Bapak jelaskan ya. Yang pertama di sini ada perintah setal off. Setal off ini digunakan untuk mematikan komen ya, komen-komen dari VisualFox Pro. Ya, jadi kita ingin mengoff-kan komen selain komen yang kita buat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah close database, close index ya. Ini close database ini menutup database, close index menutup index. Nah, kenapa kita harus menutup database ya sebelum kita membuka atau pada saat kita mau menginput data ya. Nah, di sini ada keterbatasan di dalam RAM komputer atau memori komputer ya, di mana kita hanya bisa menggunakan uh, database atau menggunakan tabel ya, atau menggunakan membuka file. Nah, kita hanya bisa membuka 20 file dalam waktu yang bersamaan ya di dalam memori. Di antaranya 10 file tabel ya, kemudian 7 file index, dan sisanya adalah form dan report ya. Nah, jadi di sini ada perintah select. Select ini untuk membuka beberapa tabel ya, membuka atau membuat skat-skat atau partisi untuk membuka tabel, di mana partisi yang bisa kita buat untuk membuka tabel ini kita hanya bisa membuka sampai 10 ya. Kita 10 select berarti. Pertama di sini setelah kita melakukan penutupan ya, jadi supaya nanti tabel, karena tadi ada keterbatasan memori ya dalam membuka tabel waktu yang bersamaan. Nah, maka ada kemungkinan nanti tabel yang kita buka atau database yang kita buka akan terhambat jika memorinya sudah penuh gitu ya. Maka antisipasinya ya kita kosongkan, kita kosongkan dulu memorinya gitu ya dari database dan indeks, sehingga kita bisa membuka database tanpa ada hambatan ya, tanpa ada uh, apa namanya uh, ya hambatan kepenuhan memori gitu ya. Kemudian berikutnya di sini set default. Set default ini untuk me, apa namanya ya, untuk setting alamat gitu ya. Jadi ketika kita mau buka itu tidak perlu lagi buka misalkan di folder mana gitu. Jadi langsung di sini set default tuh ini nama folder ya, ini nama tempat database berada. Jadi nanti ketika kita membuka udah langsung otomatis membuka yang ada di dalam folder ini gitu ya. Jadi setting alamat ya, database semuanya ada di sini gitu ya. Kemudian if use tabel user, ya, jika tabel ini sedang digunakan gitu ya, maka harus ditutup dulu. Kenapa harus ditutup dulu? Karena kita mau buka ya. Jadi perintah use ini untuk membuka tabel ya, tapi tabel ini dengan syarat belum terbuka di dalam atau belum ada dalam memori gitu ya, belum ada di dalam RAM. Jadi kalau dia sudah ada di dalam RAM, dia nggak mau dibuka dengan use, harus dengan select gitu ya. Betul.
Nah, karena nanti ada komen file in use ya. Jadi kalau ini sudah ada dalam memori, kita buka lagi dengan use, makin akan muncul pesan file in use, file sedang digunakan. Jadi perintah use ini hanya digunakan pertama kali saja kalau si file ini belum ada dalam memori. Makanya kita lakukan pengecekan dulu ya dengan coding jika tabel user ini sedang digunakan atau sudah ada dalam RAM, maka tutup dulu. Sekarang kita mau buka ini gitu ya. Kita mau buka gitu. Nah, adapun di sini select boleh gunakan select 1 sampai dengan select 10 atau select A, B, C, D sampai dengan select IJ berarti sampai J ya. Oke, itu load ya. Jadi load ini uh, akan dieksekusi atau akan dijalankan ketika pom ini di running ya. Nah, jadi kenapa kita harus bikin load ya? Nah, ini untuk mengkoneksikan data entryan kita ini ke dalam tabel ya, ke dalam database yang kita buat ya. Jadi kita buka dulu database-nya ya, baru nanti kita input datanya dan nanti lalu kita rekam ke dalam database yang kita buka di prosedur load ini ya. Jadi load ini dibaca atau akan dieksekusi ketika uh, pom ini dijalankan. Sebaliknya ada unload ya. Kalau tadi load dibaca pada saat ini dijalankan, kalau unload ini akan dibaca ya ketika pom ini ditutup gitu ya. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan adalah menutup database dan menutup indeks gitu ya. Jadi database yang tadi kita buka supaya tidak terbuka terus, maka kita lakukan penutup ya, tutup database ya, tutup indeksnya. Nah, kemudian berikutnya yang akan dieksekusi setelah load itu adalah aktivasi. Aktivasi ini adalah untuk men-setting pom ini ketika pertama kali dijalankan. Harus bagaimana gitu ya. Nah, di sini pertama ada perintah kosongkan. Maka dia akan membaca prosedur kosongkan ini. Nah, apa isinya gitu kan? Maka ini nomor ID ini harus harus kosong, nama user ini harus kosong, password harus kosong, level akses juga harus kosong. Jadi tidak boleh ada data yang uh, karena kenapa harus kosong ya? Karena kita mau input data ceritanya gitu ya. Kita jadi ketika kita running ya, nah, di sini ini dalam keadaan kosong gitu ya. Kemudian berikutnya dari activate ini adalah kendali true ya. Kendali true dia akan membaca prosedur kendali ini. Nah, apa isinya? Di sini ada parameter Y, di mana parameter Y ini akan masuk ke sini ya. Jadi yang data yang diinput misalnya di sini contohnya. Activate true, maka ini true ini akan masuk ke variabel uh, Y ini. Jadi ini jadi true, berarti tombol pertamanya enable true, sebelumnya enable true berikutnya. Jadi keempat tombol ini nanti akan hidup gitu ya. Kita coba cek, nah maka keempat tombol ini hidup. Tapi kalau misalkan kita matikan di activate-nya di sini kita jadikan ini false ya. Nah, kalau kita jadi false maka nanti ini jadi enable false semua gitu ya. Jadi yang apa namanya yang uh, tombol pertama jadi false, tombol sebelumnya jadi false sampai dengan tombol terakhir jadi false gitu ya. Kemudian berikutnya uh, ini tombol-tombol ya, tombol-tombol yang pada saat dijalankan ini mana aja yang harus hidup gitu ya. Nah, di sini yang harus hidup adalah hanya tombol tambah dan tombol keluar ya. Yang lainnya di sini false. Enable false artinya mati semua ya. Itu, sehingga ketika kita jalankan maka tombol yang hidupnya hanya tombol kendali tadi, kemudian tombol tambah dan tombol keluar. Tombol yang lainnya mati. Ya, kenapa harus mati? Ya, karena uh, kita khawatir nanti kalau misalkan tombol simpannya dibuka gitu ya, nah, atau tombol hapusnya dibuka kan apa yang harus dihapus, apa yang harus direkam gitu ya, kalau tombol simpannya nanti dihidupkan. Jadi harus ada datanya dulu, baru lakukan proses perekaman. Atau harus datanya dulu muncul, baru hapus gitu ya.
gitu supaya nanti tidak salah ngapus gitu. Nah, sehingga tombol ini kita matikan. Nah, baru setelah datanya muncul, nah kita muncul nih. Nah, baru di sini tombol hapusnya hidup karena data yang ini bisa dihapus, bisa diperbaiki ya, kemudian bisa dicetak gitu. Nah, jadi tombol-tombol ini mati ya. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah aktifkannya false. Aktifkan itu yang ini ya. Nah, yang nomor ID, nama user, password, level akses ini variabelnya X jadi false semua berarti kan ketika di running. Jadi, nah ini ke dalam keadaan false tidak diprotek ya, diprotek. Jadi tidak bisa di input ya, ini diprotek. Tuh. Kemudian berikutnya diaktifkan ini ya. Grid read only. Ya, ini juga grid harus dalam posisi read only supaya nanti tidak bisa diedit ya. Jadi, nah ini kita nggak bisa ngedit nih kalau mau dihapus nggak bisa. Kita hanya bisa melihat data, menampilkan data. Ya. Kemudian tambah set fokus. Set fokus ini untuk mengarahkan atau memposisikan kursor. Jadi kursornya kita perhatikan di sini langsung standby di sini ya. Kursornya langsung aktif di tombol tambah ini. Jadi kalau kita enter saja itu udah aktif gitu. Tombol tambahnya langsung dieksekusi. Gitu. Kemudian berikutnya setelah kita jelaskan tadi yang ada di load dan activate ya. Berikutnya adalah tombol tambah ya. Ketika kita mengklik tombol tambah, nah apa aja yang harus dilakukan gitu kan? Maka kita akan menutup tombol-tombol yang nanti berisiko ya akan mengganggu proses penginputan data ya. Jadi kalau tambah berarti kita asumsinya kita akan menginput data. Nah, bagaimana penginputan data ini berjalan dengan baik tanpa ada rintangan misalkan gitu ya. Kan misalkan gini, ada kemungkinan nanti kalau kalau tombol-tombol lain nanti dihidupkan misalkan gini. Ini sedang input data, tiba-tiba dia klik tombol tambah, maka nanti datanya akan hilang kembali ke input data baru. Atau kita ketika input data, diklik tombol hapus juga nanti berisiko datanya akan hilang gitu ya. Nah, atau misalkan ketika input data, klik tombol keluar, datanya belum direkam, keluar gitu. Nah, makanya tombol-tombol yang masih berisiko akan mengganggu apa namanya proses penginputan data kita matikan ya. Nah, di mana nanti yang kita butuhkan hanya tombol simpan dan tombol batal saja, gitu ya. Maka di sini di semuanya false ya, kendalinya false, semuanya false kecuali sini batal dan simpan ya, hanya dua. Kemudian aktifkan di true kan karena mau diinput data ya harus dibuka kan proteknya gitu. Ya, jangan sampai menginput data itu diprotek juga bisa, harus dibuka dulu baru kita bisa input datanya. Kemudian kursornya standby kan di sini. Karena mengikut data harus dari sini berarti input datanya. Kita coba tes ya. Jadi kalau kita klik tombol tambah, nah maka semua tombol mati kecuali tombol simpan dan tombol batal. Jadi kita menggiring si operator, dia hanya punya dua pilihan. Input data, setelah itu dia rekam atau dia batal. Kalau batal berarti dia kembali, misalkan ini, sedang input data, ya, taunya nah, ini gak jadi, batal. Nah, ya kembali lagi ke yang tadi gitu. Tuh, kembali ke activate yang tadi ya. Tuh. Nah, kalau dia rekam datanya misalkan kita masukkan 202402 ya. Nama usernya misalkan ya, passwordnya uh, uh, passwordnya misalkan 4 digit ya. Ini posisinya sebagai user misalkan ya, kita rekam, nah, maka datanya masuk ke sini ya. Gitu. Datanya bahwa data ini sudah masuk ke dalam database ya, sudah terinput ya.
Oke, kemudian kita lihat tombol rekam ini ya, tombol rekam. Nah, yang pertama di tombol rekam ini kita buatkan validasi ya. Yang pertama, ketika kita mau melakukan perekaman, pastikan nomor ID-nya sudah terisi, tidak boleh kosong, gitu ya. Jadi kalau kosong, maka berikan peringatan kepada si operatornya bahwa nomor ID tidak boleh kosong, gitu ya. Kemudian nama user juga harus terisi, maka kita peringatkan kalau si operator tidak mengisi ya nama usernya, kita ingatkan bahwa nama user tidak boleh kosong, gitu ya. Kemudian kursornya standby-kan di nama user. Nah, begitupun passwordnya ya juga sama. Ini kita ingatkan si operator kalau passwordnya tidak diisi. Level aksesnya juga harus diisi. Jadi kalau tidak diisi maka diingatkan si operator untuk mengisinya. Nah, kemudian setelah diisi lengkap, baru berikutnya adalah uh, kita cross check dulu apakah nomor ID ini sudah diinputkan sebelumnya gitu kan. Kan nggak boleh misalkan nomor ID ada yang double ya gitu, karena nggak boleh double maka kita cek dulu apakah nomor ID yang diinput oleh si operator di sini itu memang masih baru, belum terdaftar gitu ya. Nah, kalau sudah terdaftar maka kita ingatkan nomor ID tersebut sudah terdaftar ya, jadi nggak boleh sama gitu, harus diganti dengan nomor ID yang memang belum ada ya. Berikutnya di sini pengecekan ya, diceknya di tabel user ya. Jadi buka tabel usernya dulu, dicek gitu, dicari gitu, cari nomor ID-nya ada yang sudah terdaftar atau belum gitu. Nah, berikutnya di tabel user ini juga kita lakukan pengecekan nama usernya, boleh nggak nama usernya ada yang sama gitu. Ya kalau boleh berarti nggak usah ada validasi ini, tapi kalau nggak boleh ada yang sama maka lakukan pengecekan bahwa nama user tidak boleh ada yang sama gitu ya. Gitu. Kemudian password boleh nggak sama gitu dengan password orang lain. Kalau nggak boleh maka di sini lakukan eh, pengecekan gitu ya bahwa password tidak tidak boleh sama ya karena sudah digunakan oleh orang lain gitu. Ya, tapi kalau boleh, no, kalau misalkan kita mau membolehkan passwordnya sama sih nggak masalah, nggak usah ada validasi ini, hilangkan aja validasi ini gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita validasi bahwa nama usernya memang masih baru, nomor ID-nya juga tidak ada yang ganda ya, kemudian password juga tidak duplikasi, maka berikutnya adalah kita masuk ke proses penyimpanan. Nah, sebelum proses penyimpanan di sini ada perintah locate for nomor ID sama dengan space 6. Ini maksudnya kita akan mengecek di sini kan di dalam tabel user itu nomor ID-nya itu ini kan 6 digit ya. Di sini. Nah, nomor ID-nya 6 digit. Artinya kalau 6 digitnya kosong semua gitu, dianggap bahwa di dalam rekor tersebut memang belum ada datanya. Ya. Maka di sini jika tidak ditemukan, ya kalau memang nggak ada rekor kosong, maka tambahkan rekor kosong di sini ya. Append ini menambahkan rekor kosong. Kenapa harus menambahkan? Kita mengisi data. Kita akan bisa masukkan data kalau kita belum menyiapkan ruangannya. Jadi siapkan dulu ruangannya, ya barisnya gitu. Nah, baru nanti ya kita isi si baris kosong ini gitu ya. Nah, kita isi nomor ID-nya dengan data yang diinput dari sini ya. Di nomor ID ini nanti akan direkam ke nomor ID yang di database gitu. Kemudian nama user yang diinput di sini akan direkam ke nama user yang ada di dalam database. Jadi ini dari form ini direkam ke sini gitu. Dari password ini nanti sini nanti direkam ke atribut password. Nah, ini penulisan ini harus sama dengan penulisan di database ya. Nah, di sini penulisan kalau besar ke sini sih nggak ngaruh ya. Tapi tulisan no ID jangan sampai di sini no ID di sini user ID itu nggak bisa ya. Kalau di sini nama user di sini nama saja itu nggak bisa. Jadi harus sama ya dengan yang ditulis di sini. Nanti kalau beda akan muncul ya atribut tidak ditemukan gitu ya. Field tersebut tidak ditemukan. Tuh. Nah, setelah dilakukan perekaman dengan data yang diinputkan dari sini,
Berikutnya kita refresh ya. Refresh ini fungsinya untuk merefresh grid ini ya, data di sini. Jadi kalau nggak ada refresh nanti datanya nggak kelihatan masuk atau tidaknya ke sini gitu ya. Jadi ini di refresh supaya nanti data yang barusan diinputkan langsung muncul di sini kelihatan gitu ya. Kemudian kendalinya true, artinya dihidupkan lagi tombol kendalinya kami bisa lihat-lihat gitu ya. Kemudian tombol-tombol lain yang perlu dihidupkan ya, misalkan tombol tambah karena untuk input data yang lain maka dihidupkan gitu. Tombol aktifkannya kita matikan gitu dan kursor sebenarnya tombol tambah. Tuh. Jadi setelah kita melakukan perekaman data misalkan ya 2024 03 nama misalkan Abdullah ya, passwordnya misalkan Ila ya, dia sebagai user. Nah, setelah kita klik ini, nah, tombol ini hidup lagi kayak di activate pertama ya, aktif dengan ininya juga mati ya, atau di protect ya. Oke, berikutnya setelah kita jelaskan tombol simpan adalah tombol kalau batal ini sama ya, codingnya sama dengan deactivate ya. Kemudian yang hapus nih ya, tombol hapus ini ya kalau ada data di sini yang sudah tidak kita perlukan ya, kita bisa hapus ya. Cuma di sini kita belum melakukan pengecekan ke transaksi ya, apakah user itu seharusnya dalam proses penghapusan itu kita ngecek ke transaksi ya, apakah si user ini sudah terlibat dalam transaksi atau belum gitu. Kalau sudah terlibat dalam transaksi harusnya nggak boleh dihapus ya, gitu ya. Nah, cuma kita uh, misalkan contohnya gini, di dalam tabel jurnal ya, tabel jurnal di sini kan ada, oh ini belum dimasukkan ya, nanti kita namakan di sini NOID ya, NOID karakter 6. Nah, jadi nanti kalau dia sudah melakukan transaksi, nomor ID-nya akan dicatat di sini, gitu ya, akan dicatat. Nah, kalau dia sudah dicatat sebagai penginput transaksi ini, maka nanti data usernya tidak boleh dihapus, gitu ya, karena nanti akan kesulitan terdeteksi di dalam transaksi nomor ID-nya misalkan 2024-02. Tapi begitu dicek di tabel usernya nggak ada nomor ID itu, gitu ya. Itu untuk mendeteksi kalau terjadi kesalahan transaksi, siapa nih yang melakukan kesalahan transaksi gitu ya. Nah, barangkali nanti dari pihak manajernya atau pihak atasannya akan memberikan punishment terhadap kesalahan tersebut gitu. Nah, kalau seandainya kita mengecek ke transaksi, maka kita harus menambahkan dulu di sini ya, di dalam prosedur loadnya ya. Di sini kita tambahkan, ini kita tambahkan satu tabel yaitu TB jurnal ya, TB jurnal. Kemudian sini TB jurnal dan dibuatkan di select yang kedua saja di sini ya. Select ya, select B dan ya. Sini buka tabel jurnal. Ya, kita membuka tabel jurnal ini ya, tabel jurnal. Nah, kemudian di sini lakukan pengecekan di sini ya. Uh, Bisa di sini juga gak masalah ya. Misalkan gini, uh, select TB jurnal, TB jurnal. Nah, kemudian kita lakukan proses pencarian nomor ID ini di TB jurnal. Cari nomor ID di TB jurnal. Sudah ada atau terdaftar atau tidak gitu ya. Nah, jika dia sudah terdaftar ya, misalkan if found gitu.
Jika dia sudah terdaftar di tabel jurnal, artinya dia sudah melakukan transaksi. Maka kita berikan pesan, ya. Kita berikan pesan, misalkan eh, data ini tidak bisa dihapus. Ya, kita berikan pesan, data ini tidak bisa dihapus. Ya, atau record ini misalkan tidak bisa dihapus ya. Record ini tidak bisa bisa dihapus ya. Tuh, karena dia sudah terlibat di dalam transaksi. Ya, kemudian kita return ya, kita blokir supaya dia tidak mengeksekusi berikutnya. And if gitu. Nah, jadi kalau return ini untuk memblokir sehingga dia tidak akan membaca yang di bawah ini. Ya, ya atau ini turunkan lah ya supaya tidak. Nah, ini turunkan ke sini. Ya, nah gitu ya. Jadi sebelumnya kita lakukan dulu pengecekan ke transaksi apakah nomor ID tadi sudah melakukan transaksi, sudah terlibat dalam transaksi, sudah pernah melakukan transaksi atau tidak. Kalau sudah, nah jangan dihapus gitu kan, diblokir sama sini. Tapi kalau belum, boleh dihapus gitu kan. Ya, gak masalah dihapus. Ya, kita berikan pertanyaan di sini. Anda yakin rekodnya mau dihapus gitu kan? Di sini dimasukkan ke dalam variabel jawab. Nah, jika jawabannya adalah 6, 6 itu adalah yes ya. Jika iya, berarti masuk ke tabel usernya, cari nomor ID tersebut di tabel user ini, kemudian lakukan delete ya. Delete ini baru masukkan ke dalam tong sampah. Dalam masukkan dalam tong sampah belum belum hilang datanya, baru hanya dimasukkan ke dalam tong sampah. Kemudian sampahnya, tong sampahnya ditutup gitu, di delete on, disembunyikan gitu. Sembunyikan berarti kan sama halnya dengan tong sampahnya ditutup, jadi kita kan bisa melihat gitu. Ya, kemudian end if. Nah, adapun di sini ada kode ya, ada 4, 3, 2, 2, 5, 6. 4 ini maksudnya nanti akan memberikan pertanyaan ya. Ya atau dua 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 option ya. Dua option. Ya atau tidak gitu. Nah, setelah 32 ini simbol tanda tanyanya 256 ini menjadikan tombol no-nya yang jadi default ya. Misalkan contohnya gini. Ya. Nah, kalau misalkan ini saya hapus ya, saya klik ini. Nah, di sini tadi apa namanya 4 itu menjadikan ada atau memberikan dua dua tombol ya, yes dan no gitu. Nah, kalau kita atau yang ini 32 ada tanda tanyanya gitu ya. Gitu. Dan tadi 256 itu menjadikan yang default itu ininya nih, no-nya. Kenapa kita defaultkan no? Ya, karena nanti dikhawatirkan ini nggak sengaja keklik gitu. Kalau anda keklik kemudian ke enter kan hilang. Tapi kalau di no itu keklik ke enter ya jadi nggak batal kan, nggak jadi gitu. Nah, jadi kalau apa namanya? Kalau 256 menjadikan tombol kedua sebagai default ya. Kalau ingin menjadikan tombol yes-nya atau tombol pertamanya berarti 512 ya. Yang gantinya dengan 512. Oke, itu untuk tombol hapus. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya ini ada tombol perbaiki. Tombol perbaiki ini sebenarnya hanya untuk men-setting aja uh, uh, atribut mana aja yang boleh diedit gitu ya. Nah, jadi misalnya gini contohnya, kalau saya klik tombol ini mau diedit ya, klik tombol ini. Ya, ini kan uh, ada ini nomor ID-nya kita protect, nggak boleh diedit gitu ya. Nah, maka di sini di tombol perbaiki ini ya, no ID-nya di enable false ya, di enable false. Yang lainnya boleh diedit gitu ya. Kemudian tombol-tombol yang nggak kira-kira akan mengganggu dimatikan ya. Dan yang akan kita gunakan misalkan tombol update dan batal kita hidupkan ya. Nah, itu. Jadi ketika klik tombol perbaiki, nah ini kebuka, sedangkan ini ke protect ya. Nah, ini bisa diedit, misalkan oh ini menjadikan sebagai admin gitu. Nah, kemudian kita update.
Nah, ini berubah menjadi admin sekarang. Tuh. Nah, perintah untuk update-nya di sini gitu ya. Nah, ini sama dengan tombol simpan tadi. Bedanya kalau di tombol simpan itu ada append blank, kalau di sini karena kita tidak akan menambah data, hanya mengupdate, jadi append blanknya dihilangkan. Jadi menghilangkan append blank, append blanknya saja ya. Jadi kalau append blank itu menambah record baru. Jadi kalau kita mengupdate record yang sudah ada ya nggak usah pakai appendix ya. Cuma supaya tidak salah mengupdate data atau memperbaiki data, maka di sini lakukan dulu pencarian. Cari nomor ID yang mau di update ya, baru lakukan proses pengupdatean. Pengupdateannya ya dengan refresh lagi gitu kan. Jadi isikan nomor ID dengan data yang ditentukan dari nomor ID. Ini sebenarnya karena nomor ID tadi protect, boleh dimatikan ya, boleh dikasih tanda bintang karena nomor ID kan tadi di protect, nggak boleh diedit ya. Yang harus diedit adalah nama usernya, password, sama level akses yang diperbolehkan untuk diedit. Oke, kemudian berikutnya tombol keluar ya. Tombol keluar ini, nah di sini kita titipkan ada perintah untuk membuang data ya. Jadi kan kalau kita melakukan penghapusan data tadi, datanya belum dibuang ya, dari kita hanya memasukkan ke dalam tong sampah. Nah, untuk membersihkan dari tong sampahnya, maka kita harus membuka dulu tong sampahnya dengan perintah set direct off. Artinya harus dinampakkan dulu sampahnya. Setelah nampak baru kita pack ya. Pack ini untuk membuang secara permanen ya. Ya, jadi nanti tidak akan bisa dipanggil lagi kalau sudah di pack ini. Nah, setelah lakukan apa namanya, membersihkan tong sampahnya, baru kita tutup tabel usernya dan keluar ya. Untuk keluarnya ini di forum release itu keluar dari POM ya. Use ini menutup tabelnya supaya nanti tabelnya tidak kebuka terus. Coba kita lihat ya, kita intip di sini ya. Ini pada saat kita jalankan ini di run, nah ini kebuka dua tabel ini. Pada saat kita close ya, close-nya di sini, kita klik keluar, maka ketutup ya. Nah, yang ininya masih kebuka, kita boleh tambahkan ya, kita boleh tambahkan ya, karena tadi mana sini ya, nah, ini udah di sini, kita tambahkan use in tabel user, kemudian use in tabel jurnal ya. Nah, sekarang kalau ini dijalankan, datanya masuk dua-duanya, kalau kita klik keluar di sini udah hilang ya, dari memorinya sudah kosong. Oke, kemudian berikutnya ini tombol cetak ya. Tombol cetak ini untuk mencetak data ya, ke dalam report ya. Ya, jadi kita buka dulu tabelnya, kemudian kita urutkan nomor ID-nya, baru di sini report form, panggil reportnya atau tampilkan di sini preview ya. Preview itu tampilkan di dalam report ini gitu ya. Nah, di sini kita sudah buat ya di sebelumnya. Nah, sini ada belum buat ya. Reportnya belum buat, jadi belum bisa kita tes ya. Berikutnya di sini ada tombol cari. Tombol cari ini adalah untuk mencari data yang diinputkan di sini, mencari nama usernya berarti kan. Kita. Nah, tapi sebelumnya kita harus buka dulu, karena kita harus menginputkan ya. Itu di sini di propertiesnya kita cek ya, di tooltip tag-nya adalah klik kanan untuk mencari nama ya. Berarti kita harus masukkan coding di sini, di right click ya, di right click. Kita coba cari right clicknya di sini ya. Bagaimana membukanya? Berarti nama user ini di form, nama user ya, ini kemudian enable
enable true ya, di true kan. Kemudian kursornya langsung standby kan di sini ya. Jadi kursornya langsung standby kan di nama user di sini. Set fokus. Gitu. Kita lihat ya. Nah, ini kan dalam keadaan terprotek ya. Ini ada masalah. Mas, ini berarti harus hidup ya. Karena kita bisa untuk supaya bisa mencari. Maka kita hidupkan tombol carinya di activate ya. Di activate sini tombol carinya ini kita hidupkan, kita terukan ya. Kita terukan. Nah, kita coba running. Nah, ini hidup kan. Kita klik kanan. Nah, setelah diklik kanan, maka ini kebuka. Gitu ya. Nah, baru kita cari, misalnya kita mau cari siapa? Abdullah. Nah, Abdul, ya. Nah, kalau kita klik cari, maka dia akan mencari ini, ya. Nah, apa perintahnya di sini? Perintahnya adalah ini buka tabel user, ya. Setelah itu cari nama usernya, gitu ya. Nah, kemudian jika tidak ditemukan, munculkan pesan. Nah, nama user tersebut belum terdaftar, gitu ya. Gitu. Kemudian kalau ada, tampilkan datanya, gitu. Tampilkan datanya, maka dia akan membaca prosedur tampilkan. Apa itu prosedur tampilkannya? Kita lihat di sini. Nah, maka nanti si nomor ID ini akan muncul di sini. Nama user akan muncul di sini, gitu ya. Password akan muncul di form password di sini. Kemudian level akses akan muncul di form level akses di sini, gitu. Tuh. Nah, dan tombol carinya setelah kita klik ini tampilkan carinya muncul ya, gitu. Dan boleh dicetak. Oke, kemudian terakhir nih di sini ya. Ini untuk melihat record ya. Untuk melihat data ya. Ini saya perbesar dulu supaya nampak ya. Jadi untuk perintah ini adalah untuk menuju ke record pertama, maka diperintahkan di sini go top ya. Go top itu menuju ke record pertama. Tapi jika di record pertamanya nggak ada record ya, ini end of file, nggak ada record, maka munculkan pesan record kosong gitu. Return blokir. Tapi kalau misalkan ada, tampilkan gitu. Jadi return ini memblokir. Jadi kalau ada, baru ditampilkan datanya. Gitu. Nah, kemudian sebelumnya yang ini ya. Jadi kalau kita dari record ketiga, kedua, ini jadi dari record tiga ingin kedua berarti skip -1 loncat mundur 1 langkah ya. Tapi dia jika udah mencapai di uh, atas record pertama ya. Jadi misalkan record kita ada 3 tadi. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kursornya ada di atas record ke-1, nah ini maksudnya begin of file ya. Jadi kalau misalkan ini saya contohkan, misalkan di sini ada angka 1 gitu ya, di record berikutnya 2, ya, kemudian di record berikutnya lagi ada angka misalkan 3. Nah, begin of file itu ada di atas record ini nih. Jadi kalau misalkan dari 3 ini ingin kedua, skip -1. Dari 2 ke 1 skip -1. Dari 1 skip lagi -1. Maka dia akan pergi ke sini, ke begin of file. Nah, di sini gak ada rekodnya. Karena di sini gak ada rekodnya. Nah, jadi kalau ditampilkan nanti error. Karena gak ada rekodnya. Maka kita arahkan ke record 1 baru tampilkan gitu. Top ke record yang pertama baru ditampilkan. Tuh. Supaya tidak error ya. Nah, kemudian berikutnya yang tombol berikutnya kebalikannya ya. Kalau tadi dari 3 ke 2 ke 1 ya, kalau ini dari 1 ke 2 ke 3 ya. Nah, misalkan dari 1 skip 1 berarti dia loncat ke 2, skip 1 lagi loncat ke 3. Nah, begitu skip lagi dia di bawah record 3, gak ada lagi recordnya. Maka jika no file ya, jika sudah berakhir recordnya, gak ada lagi data, maka masuk ke record yang terakhir baru bisa ditampilkan. Kalau nggak dikasih ini nanti dia error ya, karena di sini nggak ada data ya. Ya, jadi di end of file itu nggak ada data, gitu. Nah, kemudian satu lagi di dalam grid ini juga kita bisa memberikan tampilkan ya. Artinya kalau misalkan kita sedang ya, nah ini sedang posisi begini, kalau kita klik ini maka data ini akan tampil di sini, gitu ya. Ya. Gitu.
Oke, ya, itu penjelasan dari coding di video sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.